Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara kita mau belajar dan saya mendapatkan sebuah tema yaitu tentang kesempatan kedua Bapak Ibu Saudara. Atau bahasa Inggrisnya second chance. Kita mau sama-sama buka dari Galatia 5 pasal yang ke-13 Bapak Ibu Saudara. Galatia 5 pasal 13 berkata seperti ini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan melayanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saya ulang sekali lagi. Saudara-saudara, memang kita semua telah dipanggil untuk merdeka, untuk bebas. Tetapi janganlah kita mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk melakukan dosa atau hidup dalam dosa. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita melayani seorang akan yang lain oleh karena kasih. Bapak Ibu Saudara, kenapa saya dapat tentang ayat ini dan tema ini? Karena saya percaya kita mungkin sering nyanyi lagu hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Kita punya waktu 24 jam, benar? Dan itulah kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Untuk kita bisa melayani, untuk kita bisa berbuat baik. Hidup kita adalah kesempatan yang Tuhan beri sebelum nanti kita kembali ke surga. Dan selama masa kita hidup di dunia ini, apakah kita bisa memakai kesempatan itu dengan sebaik-baiknya? Dan pagi ini temanya tentang kesempatan kedua atau second chance. Mungkin banyak kita mendengar orang-orang bersaksi, dia sempat jatuh, dia sempat istilahnya jauh dari Tuhan, sampai pada akhirnya dia kembali bertobat dan akhirnya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Itu second chance, itu kesempatan kedua. Kita hidup dengan anugerah dan favor Tuhan, amin. Tetapi kita manusia, ada kalanya mungkin jatuh ke dalam yang namanya dosa. Padahal firman-Nya berkata, jangan kita mempergunakan kemerdekaan yang sudah Tuhan beri lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Dia rela mati, disiksa untuk apa? Untuk kita hidup hari ini. Dan Tuhan berkata, jangan kau pakai kesempatan itu untuk kita hidup dalam dosa. Tetapi pakailah kesempatan itu untuk kita bisa melayani yang lain dengan kasih. Kita pernah gak Bapak Saudara, mungkin kita ingat kembali seberapa mungkin sering kita mendukakan Tuhan lewat perbuatan kita, tutur kata kita. Atau mungkin seberapa kita pernah jatuh dalam dosa, akhirnya kembali kepada jalan Tuhan dan bertobat. Atau mungkin ada yang jatuh bangun, dan berkali-kali jatuh, berkali-kali dia bertobat, jatuh lagi, tobat lagi. Ketika kita melihat Tuhan dengan sabar menanti kita di dunia ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan dengan sabar selalu kasih kesempatan untuk kita bisa balik kepada Tuhan. Asalkan, tadi saya ngomong, kadang kita mendengar orang bersaksi, dia jatuh, dia bertobat dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Asalkan kita mau mengakui akan setiap kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Tapi kadang kita ini bebal, kadang kita ini nggak mau mengaku. Simpel, kalau misalnya kita ngelakuin kesalahan, lalu ada orang yang menuding, itu Hogi yang salah, lalu Hogi ngomong, oh bukan saya, Amos tadi yang salah mencet, ya kan? Bisa aja seperti itu. Kita bisa aja menuduh orang, atau kita bisa menunjuk orang, padahal itu kesalahan kita. Tetapi kalau kita berani mengakui, mungkin bisa dimaafkan dan akan dimaafkan. Tetapi kadang kita sebagai manusia ketika tahu kita salah, tapi kita kadang menunjuk orang atau menyalahkan orang lain. Tetapi Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selalu sabar dan Dia selalu kasih kesempatan untuk kita. Kita buka ayatnya dari 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat yang 9. Ayat yang ke-9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita,
maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saya ulang sekali lagi ya, ini ayat yang sangat bagus. Jika kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan adalah setia dan adil, sehingga Tuhan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini firman, ini janji Tuhan yang ditulis di dalam Alkitab, dan ini berlaku untuk kita anak-anak Tuhan. Amin. Barang siapa yang berani mengaku, Tuhan itu setia dan adil. Tuhan bukan Tuhan yang emosian, bukan Tuhan yang gampang digas lalu marah, enggak. Yang sering digas malah ya kita manusia, ya, sering emosi, sering marah. Tetapi Tuhan itu setia dan adil, asalkan kita mau mengaku dosa kita. Banyak orang bertobat dan dipakai Tuhan karena dia mengaku dosa-dosanya. Banyak hamba-hamba Tuhan yang mungkin pernah jatuh dan akhirnya bertobat, mengaku ke Tuhan, dan akhirnya dipakai lebih luar biasa lagi. Ini firman dan janji Tuhan buat hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan selalu kasih kesempatan untuk kita datang, mengaku, berdoa dan bertobat di hadapan Tuhan. Di Alkitab ada 3 kisah, 3 tokoh Alkitab yang mengalami yang namanya second chance, yang mengalami yang namanya kesempatan yang Tuhan beri. Yang pertama Daud, saudara. Kita sama-sama tahu kisah Daud. Beberapa waktu lalu Ibu Nani sempat menyinggung, semua yang ada dalam diri Daud itu baik, kecuali masalah perzinahan dan pembunuhan berencana. Semua yang Daud lakukan itu sangat luar biasa. Melekat dengan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, tahu isi hati Tuhan, penyembah yang luar biasa. Diremehkan, melawan Goliat akhirnya menang. Semua yang ada dalam diri Daud itu sangat baik. Tetapi Daud pernah jatuh dalam hal perzinahan dan juga pembunuhan berencana. Di situ momen ketika dia tahu dia melakukan kesalahan dan dia akhirnya mengaku dan bertobat di hadapan Tuhan. Dalam kitab yang dia tulis, dia sering ngomong mengaku dosanya, berterima kasih karena Tuhan itu baik. Dan akhirnya ketika dia mengaku, dia berani mengaku, Daud dipakai Tuhan lebih ajaib lagi. Lalu ada yang namanya Yunus, Bapak Ibu Saudara. Dia punya tugas dan panggilan untuk pergi ke Niniwe, untuk menyelamatkan kota itu. Tapi dia kabur, dia lari dari panggilan Tuhan. Dia gak mau. Dia dengan bebal ngomong, bukan saya, siapakah saya dan saya gak layak. Itu bukan bagian saya, itu bukan tanggung jawab saya. Dan akhirnya dia lari, dimakan oleh ikan. 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Itu menjadi momen ketika dia bertobat dan dia mengaku. Akhirnya dia dapat kesempatan. Dan akhirnya kita boleh melihat ceritanya, dia bisa membawa negeri bangsa Niniwe itu kembali kepada jalan Tuhan. Dan Tuhan mengurungkan niatnya untuk menghanguskan Niniwe. Lalu Petrus yang menyangkal Tuhan 3 kali, padahal dia sudah, itu momennya tidak tahu lama. Dia waktu perjamuan terakhir Tuhan ngomong, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Tetapi dia dengan gagahnya berkata, tidak Tuhan, saya tidak akan menyangkal engkau 3 kali. Dan ketika kejadian besoknya Tuhan ditangkap, dia menyangkal Tuhan 3 kali. Dan tandanya ayam berkokok. Dan ketika ayam berkokok itu menjadi momen ketika dia tahu bahwa dia sudah jatuh, membohongi dan menyangkal Yesus. Dan akhirnya dia bertobat hari itu dan dia dipakai dengan sangat luar biasa. Dia membawa banyak lawatan kemanapun dia pergi. 3 tokoh ini mendapatkan second chance, mendapatkan kesempatan yang digunakan sebaik-baiknya oleh Daud, Petrus dan Yunus. Dan apakah kita bisa meniru dan mencontoh ketiga tokoh ini, Bapak Ibu Saudara? Tuhan selalu kasih kesempatan. Mungkin bukan cuma kesempatan kedua, mungkin ketiga, keempat dan selanjutnya.
Dan mungkin berapa kali kita jatuh, berapa kali kita tobat, jatuh lagi, tobat lagi. Tapi Tuhan toh selalu dengan tangan terbuka menunggu kita anak-anaknya. Dan pertanyaannya, apakah kita bisa mempergunakan itu? Apa yang Tuhan beri, apa yang Tuhan kasih, kesempatan yang Tuhan kasih, apakah kita bisa mempraktekkan firman dalam Galatia 5:13 tadi, bahwa kita bukan untuk melakukan dosa, tetapi pakai kesempatan itu untuk kita berbuat baik. Saya hari-hari ini lagi komselin anak-anak AKMI, Bapak Ibu Saudara, yang sering datang ya kalau tiap Selasa, yang sering pakai batik dan kepalanya gundul. Mereka aktif di kita juga, di anak muda juga, dan akhirnya kita mengkomselkan mereka secara khusus. Jadi AKMI dikumpulkan jadi satu, lalu saya komselin, masuk dalam komsel saya. Dan kemarin ketika Jumat lalu kita komsel, ada salah satu anak yang kesaksian dalam hidupnya, dan dia berkata, "Kak, saya itu sebenarnya kecewa, pernah kecewa sama papahnya dan juga sama Tuhan." Kenapa? Saya bilang, pasti ada alasannya. Lalu dia bilang, dulu waktu dia kecil, jadi papanya itu tidak pernah mengurus keluarganya. Papanya itu nggak pernah menafkahi dan nggak pernah bertanggung jawab atas kehidupan ibunya dan juga anak-anaknya. Kadang cuma ngasih uang 5.000 perak untuk hidup keluarganya. Pulang dengan keadaan mabok, dengan keadaan yang tidak karuan. Lalu cuma ngasih 5.000, dan itu ngasihnya itu nggak baik-baik. Jadi dia sambil sembahyang dia ngasih nih 5.000. Dan ketika anak ini melihat perbuatan ayahnya itu, apa yang dia lihat terekam dalam otaknya, dan itu menjadikan dia mengalami kecewa dengan ayahnya. Tiap hari ribut sama mamanya, ribut sama ibunya, bahkan mungkin dia bilang suka mukul dan segala macam. Sampai pada akhirnya hari itu ada momen di mana kedua orang tua ini ribut, papa dan mamanya ribut, dan akhirnya si anak ini dikatakan sama mamanya, "Kamu mau ikut siapa? Mau ikut mama atau mau ikut papa?" Karena ini anak masih kecil, ya belum seperti sebesar ini, masih kecil, akhirnya dia karena belum ngerti ya, jadi akhirnya dia cuma nyeplos ikut papa. Dan akhirnya ketika dia ikut papanya, keadaannya tidak menjadi baik, dan akhirnya dia balik ke mamanya. Dan sejak saat itu sudah pisah. Jadi dia dengan mamanya dan papanya sendiri. Dan dia mendengar sampai detik ini, dia mendengar papanya itu hidup sendirian dan kesusahan. Sering ditelepon sama papanya tapi dia gak mau nerima. Sering di chat, dimintain uang tapi dia gak mau nerima. Karena sakit hati, kecewa. Dan terakhir dia mendengar katanya papanya sakit sendirian di rumah, gak ada yang ngurus. Dan ketika dia tahu kondisi papanya, waktu itu malam dia berdoa sama Tuhan. Saya nggak tahu ini sahabat saya, ini rencana Tuhan dalam hidupnya. Dan malam itu ketika dia doa, dia cuma nanya gini, dan dia bilang sama saya gini, "Kak, malam itu saya cuma doa, saya cuma tanya Tuhan, saya harus gimana? Jujur saya sakit, saya kecewa sama papa saya." Dia bilang. Tapi satu sisi dia sendirian, nggak ada yang rawat. Dan malam itu menjadi momen penting dalam hidupnya. Dia membereskan hatinya, dia buang kekecewaannya, dia buang sakit hatinya. Dan kemarin waktu Jumat dia ngomong sama saya gini, "Sekarang harapan kamu apa ke depan untuk papa kamu?" Terus dia bilang, "Saya mau kelarin semua tugas saya, sekolah saya di sini. Lalu saya mau bawa papa saya tinggal sama saya. Dan nanti kalau saya wisuda, saya pengen papa saya datang, saya akan biayain dia datang ke Cirebon. Supaya apa? Supaya saya punya foto keluarga yang utuh." Dia kecewa, dia sakit, dia melihat mamanya dipukul. Tetapi malam itu menjadi momen dia mendapatkan second chance dari Tuhan. Dia membuang semua rasa sakit hatinya, dan dia berdoa, "Tuhan, aku mau merawat Bapak."
Dan ketika saya dengar itu kemarin, jujur saya shock dan saya kaget. Dari seorang yang keras hatinya, tiba-tiba ketika Tuhan bekerja, dia merubah semuanya. Dan dia bilang, saya mau kok ngerawat papa saya dan saya mau bawa dia ke sini ketika nanti saya wisuda. Supaya saya bisa foto wisuda dengan papa saya. Kadang kita bebal, kadang kita mengeraskan hati kita Bapak Ibu Saudara. Tetapi ada saat ketika Tuhan memberikan chance, Tuhan memberikan kesempatan itu. Dan apakah kita mau menerima kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kita? Hari-hari ke depan, Bapak Ibu Saudara, bukanlah hari-hari yang mudah. Yang kita nggak pernah tahu kapan Tuhan datang, kapan kita akan diangkat. Tetapi satu ayat berkata seperti ini, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kita nggak pernah tahu kapan Tuhan akan datang, kita nggak pernah tahu kapan Tuhan akan menjemput setiap kita. Tetapi kesempatan yang ada di depan mata kita hari-hari ini, mari pergunakan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan kita dengan ego kita menolak Tuhan. Tetapi mari tekan ego kita, tekan semuanya. Seperti anak tadi, dia menekan semua rasa sakit hatinya. Dia mau berusaha membuang jauh-jauh sakit hatinya. Dan akhirnya dia menerima kesempatan untuk dia bisa berbuat baik untuk papanya. Dan ketika kita percaya Tuhan ada buat kita, itulah kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Sekarang pertanyaannya, maukah kita mempergunakan kesempatan itu? Maukah kita mempergunakan waktu 24 jam dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya? Atau kita cukup puas dengan apa yang kita miliki sekarang dan kita gak pernah tahu apa tujuan kita ke depan? Tetapi bersama Tuhan kita tahu tujuannya apa. Kerajaan surga menanti hidup kita. Amin. Tuhan berkati kita semua. Saudara, ada pepatah yang mengatakan kesempatan itu tidak mungkin kembali. Tetapi hari ini kita tahu bahwa dapat pelajaran second chance. Jadi masih ada kesempatan kedua. Ini sesuatu hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Maka setiap apa yang Tuhan tawarkan untuk kesempatan ini, kalau kita terlewat, kesempatan pertama lewat, aduh, apakah ada kesempatan kedua? Buat Tuhan selalu ada kesempatan yang kedua. Jadi kalau kesempatan pertama lewat dan Tuhan tawarkan untuk kesempatan kedua, jangan dilewatkan lagi. Ya, kesempatan pertama lewat memang tidak mungkin bisa kembali. Tapi satu perkara, Tuhan berikan kesempatan yang kedua. Pada saat diberikan kesempatan kedua, cepat kita sabar karena Tuhan selalu memberi kesempatan yang baru buat saudara dan saya. Biar tahun ini kita menjalani segala sesuatu bersama dengan Tuhan dan kita percaya kalau kesempatan yang pertama sudah lewat, tunggu, minta sama Tuhan, bereskan hidup. Pasti Tuhan akan buka jalan dalam kesempatan kedua. Amin. Yuk kita berdoa saat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Untuk selama 1 jam kami boleh menyembah Engkau. Terima kasih Bapa untuk segala sesuatu ini. Saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau panjang sabar buat kami. Engkau tidak bosan-bosannya atas kami. Sehingga Engkau selalu memberi kesempatan yang kedua. Buat kami menyadari Tuhan betapa panjang dan lebarnya akan kasih-Mu buat kami. Engkau selalu memberi kesempatan yang kedua. Dan kami minta di dalam nama-Mu, buat kami mendapatkan pengertian yang daripada-Mu, bisa menyambar kesempatan ini dan tidak menyia-nyiakan. Karena kami tahu kesempatan ini adalah kemungkinan merupakan kesempatan yang terakhir buat kami.
Oleh karena itu buat kami menyadari dan dapat mengambil dan menyambar setiap kesempatan yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Saat ini kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa saat ini biarlah Engkau yang mengendalikan keadaan cuaca yang saat ini tidak menentu Tuhan. Karena kami tahu sering kalau kami bepergian, kami melihat badai yang tiba-tiba begitu amat luar biasa. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Engkau memegang kendali atas keadaan cuaca di dalam bangsa kami Tuhan. Engkau yang akan mengendalikan sehingga jikalau belum waktunya, Engkau akan mengundur semua dan semuanya ini. Kami berdoa untuk semua musibah bencana alam apapun, baik banjir, tsunami, gempa bumi maupun gunung meletus. Tuhan, kami minta Engkau yang memegang kendali atas semua dan semuanya ini. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami juga tetap berdoa buat pemulihan ekonomi Tuhan. Engkau tolong supaya keadaan ekonomi dari bangsa kami dipulihkan kembali. Keadaan perekonomian pulih, keadaan keuangan di Indonesia pulih, keadaan transportasi, pariwisata dan semuanya Engkau pulihkan Tuhan. Kami percaya bahwa virus yang ada tidak membahayakan. Virus yang ada dalam sekejap akan lenyap. Terima kasih untuk semuanya. Kami bersyukur punya Bapa seperti Engkau. Engkau pegang kendali atas bangsa kami. Bapa, saat ini kami terima kekuatan, kesembuhan, daya tahan tubuh yang daripada-Mu. Dimanapun kami berada, kami terima ini semuanya. Kekuatan, kesehatan, daya tahan tubuh memasuki akan tubuh jasmani kami. Dalam nama Tuhan Yesus jadi. Amin. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini memasuki akan seluruh kehidupan kami. Buat mata kami, telinga kami, bibir mulut kami, dan hati kami. Semua diurapi dengan minyak yang berasal daripada-Mu. Membuat gelora cinta kami terus membara dalam hidup kami. Ini tangan kami, biar merupakan tangan yang diberkati. Melakukan semua pekerjaan kami oleh karena anugerah-Mu yang luar biasa. Sehingga apa yang kami kerjakan semua menjadi berhasil. Biarlah kaki kami juga berjalan dalam jalan yang sudah Engkau tetapkan untuk kami hari ini melakukan semua pekerjaan kami. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Tuhan. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Engkau Bapa yang memegang kendali atas hidup kami, keluarga kami, bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.